Gimana sih supaya kita bisa tetap bertahan? Tentu firman Tuhan itu yang buat kita bisa bertahan. Aku bangun jam 5.30 and I didn't study. What I did was to worship Him. Kalau anak bolos sekolah dimarahinnya kayak apa? Tapi anak males ke gereja, ya udah deh nggak usah ke gereja, ini online aja. Itu udah kebalik tuh pikirannya. Panas nggak kepalanya? Masih ya? Belum sih. Tunggu sampai harus panas semua nih hati Untung pikiran. ruangan ini dingin lah ya, jadi kita nggak berasap kepalanya langsung. Benar-benar. Nah tadi kan aku juga secara pribadi dengerin dari 3 narasumber ini ya. Ceritanya beda-beda di negara yang beda-beda. Tapi ada kesamaan juga tuh tadi Ko Michael udah nambahin ke ceritanya Hillary juga soal education, dimana ya education tuh sekarang juga bahkan mempengaruhi kita itu bisa jadi kita tuh nggak mengenal Tuhan lagi. Betul. Mengenal Tuhan tuh udah bukan jadi prioritas lagi gitu loh. Nah mungkin aku mau tanya secara pribadi ke Ko Michael, Ko Singgi sama Ci Hillary gitu. Nah kalian sendiri ini gimana? Kan kalian sendiri ini kan bisa dibilang ada di negara, di tempat kalian nih sekarang dengan segala apa ya kendalanya kalian juga dengan karakter iman yang berbeda-beda di tengah-tengah anak muda yang lain. Tapi kenapa kalian tuh mau memilih untuk melayani gitu? Kan kalian juga anak muda juga, pasti kejar karir juga dong, pasti kejar edukasi juga dong. Godaannya pasti juga berat gitu kan? Udah lebih berat lagi gitu loh. Tapi kenapa kok kalian mau nih memilih untuk melayani Tuhan terutama di usia muda? Sedangkan ya kita tadi udah bicara kan, anak-anak muda tuh nggak tertarik gak bahkan. Semudah itu. Betul. Ya? Untuk mau memberi diri, melayani seperti itu ya. Betul. Mungkin aku ke Ci Hillary dulu lah. Boleh. Oke. Nah, ini interesting question sih for me. Karena personally ini yang gue alami dulu pas di Singapura itu konteksnya pas sebelum ke Singapura, gue di Batam ya, International School biasa aja, maksudnya paling rankingnya ya udahlah tengah-tengah lah, ya kan, nggak jelek, nggak bagus juga gitu. Nah pas ke Singapura, tiba-tiba pressure-nya, wah gila nih, orang-orangnya kok belajar mulu ya, nggak ada namanya berhenti belajar gitu. Semuanya berlomba-lomba gitu ya untuk belajar. Bener, dan bukan cuma anak-anak yang lomba ya, orang tua juga lomba. Jadi benar. Tua, ya kan, yang bilang kayak bener ya. Jadi abis sekolah tuh ngapain? Ya ngeles. Abis les ngapain? Ngeles lagi, les kedua gitu kan. Jadi Singapura tuh bener-bener gila in terms of education, pressure-nya too much for kids ya. Makanya tidak jarang kalau kita ke Singapura kita lihat anak-anak kecil tuh udah ringannya tuh berat banget ya kan. Backpacknya berat, isinya buku semua, laptop, terus kacamatanya tuh tebel-tebel. Padahal baru umur berapa? 3 tahun, 4 tahun ya toh, kasihan. So personally for me pas gue ke Singapura, I felt that pressure to study, to perform, dan in the first semester ya gue pakai cara dunia, yaitu rely on yourself, ya kan. Belajar dong, kalau lu belum bisa 3 jam, ya udah belajar 5 jam. Kalau 5 jam belum capai, 6 jam, 5, sampai berapa jam pun, sampai kurang tidur pun lu harus belajar. Nah gue pakai cara itu, dan long story short, I didn't achieve what I wanted to achieve. So gue sempet, basically kayak, I tried my way, it didn't work. Nah akhirnya gue bilang, Tuhan, you know what? I give up. I give up. This is enough. Too much pressure for me. What am I supposed to do? Ya kan? Terus saat itu gue dibilang sama Tuhan, Hillary, just let me take the wheel. Gitu kan? I want you to do this. Wake up for the next 1 week. Wake up at 5:30 a.m. and listen to my words. And I was like, you want me to wake up at 5:30 a.m.? Gue aja belajar sampai 2 pagi. Jesus gitu loh. Kayak capek gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, you know what? I want to trust in you. So I did. Jadi selama 1 minggu itu, aku bangun jam 5.30 and I didn't study. What I did was to worship Him. Just sing some hymns, kayak benar-benar worship songs ya. Dan saat itu aku banyak dapat hikmah dari Tuhan ya, secara spiritual. Nah, ya udah setelah mungkin 1 jam gitu, I spend time with Him, and then I continue my day, I study again. But I told myself I'm not gonna study as crazy as before. Ya, just enough to make myself still sane lah, masih waras gitu. Dan long story short ya, dari yang gua secara education biasa-biasa aja, tiba-tiba di Singapura ya, di mana konotasinya sangat kompetitif, with lesser effort from my part but more effort from God's part,
gue tiba-tiba bisa ranking 1. Wih. Wow. And I know for sure that was not because of me. That was because of Jesus. You know, there's this factor that I could not think about that's not logical, but it's there. I think because of that, because of my personal encounter with Jesus, I know that my life is not only about myself and my effort and what people view of me, but Jesus plays the central role in my life. Yeah. Amin. Nah, kalau Ko Singgi gimana kok? Ya, saya rasa tantangan yang saya alami dan teman-teman yang alami juga pasti sama. Tantangannya kita karir, pekerjaan, keluarga, pelayanan, itu normal gitu. Namun saya yakin firman Tuhan katakan di bawah langit atau di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. Karena semuanya sudah pernah terjadi. Kalau kita lihat di Bible ya, kalau teman-teman lihat itu seseorang ketika dia menjadi percaya antara dua, dia bisa kepercayaannya dia biarkan sehingga kepercayaan itu hilang atau dia bisa hilang dalam gereja, atau kedua dia membuat kepercayaan dia sendiri bukan kebenaran namun dia membenarkan dirinya sendiri sehingga muncul paham-paham edukasi ribarisme dan sebagainya. Namun hari ini gimana sih supaya kita bisa tetap bertahan? Tentu firman Tuhan itu yang buat kita bisa bertahan. Namun bagaimana kita punya hati mau mencintai firman, mengasihi firman, karena dari firman tersebut kita bisa mendengarkan Tuhan. Bahkan 80 tahun yang lalu itu C.S. Lewis sudah ngomong kan, dia punya kata-kata bahwa akan terjadi satu masa di mana tantangan yang terbesar adalah orang mendengar suara Tuhan. Kenapa mendengar suara Tuhan menjadi sangat sulit? Karena terlalu banyak suara di sekitar dia yang akan mengganggu dia mendengar suara Tuhan. Hari ini suara itu bisa aja berubah jadi suara edukasi, suara karir, suara tantangan, suara supaya kita punya hawa nafsu, kita punya suara dari kita punya media sosial dan semuanya. Menurut saya hari ini kita harus tetap hidup dalam firman Allah dan kita harus filter apa yang bisa masuk ke hati kita. Jangan semua anak muda hari ini apa yang kita dengar kita masukin dalam hati. Apa yang orang lain punya kita masukin dalam hati. Apa yang orang lain nggak punya kita masukin dalam hati. Apa yang mungkin menjadi cita-cita orang lain kita masukin juga dalam hati kita. Nanti pada akhirnya Tuhan punya rencana nggak bisa terjadi. Namun seperti Hillary sharing, kok bisa juara 1? Karena dia menaruh kehidupannya, senternya itu hanya kepada Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali. Dan mungkin dari sini yang luar biasa yang dari sharing Singgi sama Hillary ya. Kita tahu ya, mungkin teman-teman juga di sini kan ada dasar daripada mungkin orang tua juga Kristen gitu ya. Betul. Mungkin kalau dari Hillary atau Singgi boleh kasih juga sedikit cerita. Dulu sebenarnya ditekankan juga nggak sih dari orang tua ataupun mendengar dari gereja sendiri gitu ya. Sekolah Jadi minggu sekolah gitu minggu kali. gitu ya. Mungkin hal-hal kecil sebenarnya yang kayak dari kecil tuh jangan lupa berdoa gitu kan. Apa waktu mau makan gitu kan. Sehingga waktu mereka merantau kemana mereka sekolah mereka tetap ingat kan. Dan saya yakin dan percaya itu kayak pekerjaan Roh Kudus nggak sih? Amin. Pasti tetap tertanam firman itu dan sehingga akhirnya tadi kembali mengandalkan Tuhan dalam segala perkara seperti itu. Nah, mungkin dari Hill atau Singgi mungkin. Oke. Yeah, sorry, my signal went in and out, kurang stabil. Tapi apa yang tadi sudah disampaikan sama Hillary and Singgi, saya betul-betul setuju gitu. Dan pertanyaannya tadi adalah gimana supaya kita ini bisa berbeda gimana gitu kan? Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Singgi khususnya, I think the church has to be more bold ya untuk menyampaikan pesan itu. Kenapa? Kalau gereja nggak bold di dalam menyampaikan pesan, sekarang generasi ini dengar dari social media content dengan film yang mereka tonton, what a marriage should look like, ya kan? What romance should look like. They watch it from Korean drama. Tapi kenapa anak-anak muda di dalam gereja nggak ada yang bangkit dan berkata, aku mau menikah. Kenapa? Aku mau jadi suami yang bertanggung jawab. Aku mau jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Aku mau punya relationship yang sehat karena dibekali dengan nilai-nilai kerajaan. Sedangkan kalau gereja jawabnya adalah misalnya ada anak muda datang ke pastornya, pastor saya suka sama itu. Oh jangan dulu lah, kamu masih terlalu muda, jangan mikirin pacaran dulu. For them that's not relevant. Betul, karena kita gereja nggak memberikan kepada mereka sebuah jawaban. Mereka butuh jawaban. Ya, mereka butuh jawaban yang teknikal kan. Gua punya sex drive. Gimana cara control this sex drive?
Kalau gereja cuma bilang, udah tanya Tuhan, doa dulu, jangan pikirin dulu. Mereka bilang, oke, gereja nggak bisa kasih saya jawaban, then I will run to the world. Saya akan melihat ke konten-konten yang they are speaking into my life. Dan saya percaya di tengah-tengah keadaan nih ya, anak-anak muda yang semakin lama secara global sepertinya semakin menjauh dari Tuhan. But kalau gereja Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan mau mengambil our identity truly in Christ and we burn for Jesus, maka dari seperti Tuhan katakan Bethlehem di firman-Nya, dari yang kecil kamu nggak jadi yang paling kecil. From the church yang mau mengambil identitasnya di dalam Yesus, we can do big changes for God. Amen. Dan Yohanes berkata in the book of John, ya, chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman, and the word was with God. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya menangkap ada 3 komponen. Number 1, mau kita baca atau enggak, mau kita renungkan atau enggak, firman tetap firman. Because the word of God is infallible. Firman Tuhan tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi waktu anak muda diajar, pertama untuk disiplin contohnya, baca Alkitab. Mungkin pertama bukan karena kesukaan, tapi karena prinsip yang ditanamkan because of discipline. Now, the word was with God. There is a relationship yang mulai dibangun. Sekarang firman mulai memperkenalkan kita dengan siapa pribadi Yesus. Sampai akhirnya the goal adalah firman itu adalah Allah. Artinya apa? The manifestation, suatu manifestasi akan pribadi Yesus yang mulai dialami dan dirasakan oleh setiap orang yang tadinya mulai mungkin hanya baca nih karena disiplin. Because of relationship yang terus dibangun, then you have the manifestation of Jesus. Yang saya cuma mau encourage adalah hari-hari ini seperti Hillary tadi katakan, yang kompetisi bukan cuma anak-anaknya, orang tua juga kompetisi. Kompetisi bikin PR. Anak saya harus juara 1, supaya bukan ibu itu anaknya yang juara 1. The question is, apakah ibu, bapak, orang tua juga mengatakan hal yang sama kepada anaknya? Kamu hari ini udah baca Alkitab atau belum? Apa yang kamu dapatkan daripada Tuhan? Apa yang kamu dapatkan di dalam doa? Ayo kita puji nyembah Tuhan sama-sama. Ayo kita bersekutu sama-sama. Sedangkan kalau anak bolos sekolah dimarahinnya kayak apa? Tapi anak males ke gereja, ya udah deh nggak usah ke gereja, hari ini online aja. Itu udah kebalik tuh pikirannya. Bener-bener. Karena ternyata buat orang tua, value itu untuk anak-anak sekolah lebih penting daripada ke gereja. Karena orang tua bilang nggak apa-apa kok. Mungkin karena merasa nggak ke gereja, ekonomi keluarga tetap oke kok. Nggak ke gereja yang penting anak saya berprestasi. Tanpa sadar, konsep orang percaya sudah kebalik. Karena kita nggak menghargai siapa Tuhan kita. Dia raja segala raja loh. No question. He is the King of glory, the King of kings. Yang kita nggak sadar seperti yang Hillary alami gitu. Waktu kita utamakan Tuhan, yang nggak masuk akal, itu memberikan dampak kepada yang kita alami setiap harinya gitu. Nggak ada hubungannya nyanyi, kidung pujian, terus jadi juara 1. Tapi ternyata sangat berhubungan. Kenapa? When you honor God, God honors you. When you honor God, God blesses you. You see? Kalau kita nggak ngerti esensi ini, we lose the power. Kita ibadah, kita berdoa, kita ke gereja, tapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatan Tuhan. Makanya nggak banyak anak punya ingin rindu melayani Tuhan. Orang tuanya langsung jawabnya kayak apa? Jangan deh, nggak ada duitnya. Betul. Jangan deh mau makan apa. Kenapa? Anak-anak Tuhan, orang percaya loh, yang ditebus oleh darah Yesus, yang diselamatkan dari lumpur dosa, dari neraka. Gak encourage anak-anaknya. Kalau kamu dapat panggilan dari Tuhan, papa mama rindu kamu jadi hamba Tuhan. Gak ada tuh. Gak ada orang tua mau anak-anaknya jadi hamba Tuhan. Maunya jadi dokter, maunya jadi businessman, mau jadi pengacara. Why? We lose the power of what it means to follow Jesus. Mungkin izin host, saya mau menambahkan. Singgi mau nambahin. Ya, ini thank you Pastor Michael for the message. Thank you Hillary for the kesaksiannya luar biasa. Tadi ada satu kata yang menarik buat saya pribadi dan menyentuh hati saya, itu berbicara tentang ketika gereja harus lebih bold, gitu lah. Di sini saya untuk para pendengar ya yang nanti akan nonton podcast ini, mungkin saya mau mengundang dan menantang saudara yang mendengar, kalau gereja itu semakin bold, siapakah gereja itu sebenarnya? Gereja mungkin adalah satu komunitas, satu persekutuan di mana kita beribadah bersama. Namun di dalam gereja itu ada orang-orangnya, ada manusia-manusianya. Yaitu mungkin kamu anak-anak muda yang hari ini sudah komitmen datang ke gereja.
Ingat, kalau kita sudah datang ke gereja, kita di dalam dunia ini kita harus bersinar. Dan Amin. kita harus rajin, kita harus disiplin, kita harus jadi terang dan garam. Kenapa? Karena itu yang membuat orang di luar sana yang nggak percaya bisa menjadi percaya. Namun fokus kita berbeda. Bukan kita ke gereja supaya kita jadi sukses, bukan. Namun waktu kita ikut Tuhan, kita nggak cari kesuksesan, namun kesuksesan atau berkat itu yang akan ngejar kita sendiri. Pada saat itu untuk kita bersinar dan menjadi terang, saya yakin dan percaya banyak anak-anak muda, banyak orang-orang di luar sana akan datang ke gereja. Karena menjadi terang hari ini bukan cuma bicara kamu harus kaya dalam karir, kamu harus kaya dalam jabatan dan sebagainya. Namun ketika kamu punya talenta dan kamu bisa mengembangkan, di balik talenta itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Jadilah kerajaannya Tuhan ya di bumi seperti di atas sorga. Kamu adalah gereja Tuhan, kamu adalah ladang kerja Allah, kamu kawan sekerja Allah, kamu adalah bangunan Allah. Jadi hari ini bagi teman-teman yang Kristen yang sudah melayani, mendengar podcast ini, ingat gereja harus semakin bold. Gimana semakin bold? Kamu yang sudah masuk di dalam tidak boleh mundur. Kamu harus tetap jadi terang dan garam supaya bisa membawa orang masuk. Kalau yang di dalamnya aja udah nggak sungguh-sungguh, gimana mau bawa orang lain keluar? Jangan-jangan kita nggak bawa yang luar ke dalam, malah yang dalam keluar. That's right. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Ya, jadi dari sini salah satunya nih Des, mungkin juga yang saya dapatkan, di mana kalau gereja harus semakin ngebold gitu ya tadi ya. Betul. Sebenarnya mungkin dari teman-teman sendiri punya pendapat nggak? Yang saya lihat hari ini kan gereja sendiri pun malah menjadi semakin serupa dengan dunia. Jadi ngikutin apa yang dunia mungkin inginkan. Betul. Nah, menurut teman-teman ini benar nggak sih? Atau harus gimana sih gereja yang tadi mungkin tentang bold itu? Mungkin teman-teman boleh sharing ya contoh-contoh apa yang nyatanya seperti apa gitu ya. Baik itu di tempat teman-teman sendiri sehingga ternyata ini loh gereja percontohan di mana disinilah anak-anak muda tadi akhirnya bisa kembali kepada Tuhan. Betul. Mereka cinta Tuhan, punya karakter Kristus. Iman kerohanian mereka tuh dibangun. Bukan hanya sekedar, mohon maaf mungkin menjalani liturgi aja gitu. Ikut liturgi gerejanya seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman siapa nih? Alright, thank you. Yes, I do believe that the church has to be bold. Everyone else is bold, right? That's right. Like you talk about traveling. Traveling is so bold now. Like food becomes so bold. Like, the importance of eating very good food that looks great, traveling every year, 2-3 times a year, putting on these bikinis. Those things are so bold in our lives, in our mind, when that's actually very futile. It's actually not important, right? Whereas sekarang kayak ya Tuhan Yesus yang sangat important in our life, jadinya kayak udah lu di samping aja deh, kayak just be on the back seat of my car and just chill, Jesus, chill, right? But that analogy is just very disturbing, and I think it's true ya. Tapi mungkin kenapa orang Kristen itu takut untuk menjadi bold, menurut saya personally adalah karena dulu atau mungkin ada beberapa orang yang merepresentasi Tuhan mungkin secara tidak tepat. Contohnya ya, saya baru balik dari Kanada dan again ada satu tempat di Kanada di Vancouver, specifically di Granville Street ya. Di Granville Street itu banyak sekali orang yang pegang semacam kayak cardboard gitu, mereka tulis, kalau lu nggak percaya Yesus, if you don't believe in Jesus, you go to hell. Ya, things like that yang hang on a second. Yes, you are bold, but that's the wrong kind of bold. That's right. Yeah. Because that's a very judgmental kind of bold. Tetapi I think the kind of bold that we need to portray is, number one, what is love, right? Amen. Jesus is love. And I think that Yes. kind of bold, being able to boldly love sesama Kristen, and even orang-orang non-Kristen yang mungkin sama sekali nggak pernah dengar tentang Yesus. Mungkin mereka dengar Yesus, you know what, I just heard about this Jesus thing on a song lyrics. Itu pun yang menjelekkan Tuhan Yesus, right? Tapi jangan, we have to be bold in the way we love people and everyone. And please, I think one other thing is we cannot be just judgmental as Christians. Itu adalah senjata makan Tuhan yang ampuh banget sih. Itu we can never do that, right? Betul. Nanti saya bakal share at the end
satu phrase yang saya pegang, menurut saya satu orang Kristen itu harus gimana. Ya, mungkin segitu. Udah disiapin rupanya. Mantap. Senjata pamungkas. Iya. Kalau dari Michael sendiri? Kalau dari saya juga, I want to menanggapi juga apa yang Hillary tadi katakan. Makanya pertama saya lihat anak-anak muda seperti yang Singgi juga katakan di dalam gereja. It's time for us to shine. Sebetulnya kalau kita baca Alkitab, nggak ada kata jemaat. Nggak ada orang yang duduk, denger, cuma diasupin, kasih makan, mau nyanyi aja di gereja, worship leader-nya sampai harus teriak-teriak, angkat tangan, nggak mau angkat tangan. Itu konsepnya udah nggak seperti yang Tuhan rindukan sebetulnya. Seorang yang berjumpa dengan Tuhan, kamu langsung dicemplungin sama Tuhan yang namanya konteks melayani. Melayani itu bukan cuma jadi singer, nggak cuma nyanyi, nggak cuma ada di konteks di dalam tata cara ibadah gereja, tapi bagaimana seperti yang Hillary katakan, kamu melayani berarti kamu menjadi tiang doa di antara komunitas orang percaya maupun yang tidak percaya untuk memberikan, hey, you know what, there's hope in Christ Jesus. Melayani berarti kebutuhan orang yang ada di keluargamu, teman-temanmu. To let them know that you are present, that you are there. You're there to give your time, you're there to give your effort, ya kan? Nah, konsep ini saya rasa penting. Contoh di kitab Maleaki, dikatakan di kitab Maleaki, ayat yang terkenal tentang persembahan persepuluhan. Kan? Tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, not only Tuhan minta, kalau kamu firman Tuhan, serem dia bilang, bagaimana kamu bilang aku merampok engkau Tuhan, dengan cara ini kamu merampok Tuhan. Dengan persembahan persepuluhanmu dan kalau di bahasa Indonesia, kalau saya nggak salah, persembahan khususmu. Tapi di bahasa Inggrisnya, your tithe and your contribution, kontribusi. Sekarang pertanyaan, kalau kamu sudah orang percaya, kamu udah di gereja, sudah lahir baru mengalami Tuhan, kontribusi apa yang kamu berikan untuk tubuh Kristus? Kontribusi apa yang kamu berikan kepada kerajaan Allah? Tuhan nggak cuma ngomong uangmu, Tuhan ngomong tentang waktumu, Tuhan ngomong tentang kasihmu, telepon orang. Kontribusi apa yang sudah kamu berikan? Kalau kita nggak memberikan kontribusi apapun kepada kerajaan Allah dan Tuhan kita, yang menyelamatkan kita dengan kanugerahnya yang cuma-cuma. Firman Tuhan berkata kita ngerampok Tuhan. So kita mau encourage anak-anak muda, do something for God. Mulai melayani. Di situ waktu kamu mulai memberikan apa yang ada padamu, Tuhan multiplikasikan, Tuhan memberkati, Tuhan mulai tunjukkan His power, His greatness, and His might. Dan Tuhan akan buat apa yang kamu lakukan berdampak berhasil. Waktu orang lain diberkati seperti yang Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sebenarnya when you choose to love others, God Himself, He is the one who's in charge in loving you. Kamu udah nggak usah minta doa jengkang-jengking untuk kebutuhanmu. God, your heavenly Father, takes good care of your needs. Jadi I'm just echoing apa yang Singgi dan Hillary katakan. Saya berdoa from this podcast, young people, come on, rise up and do something for Jesus. Do something for Jesus. Karena dunia akan semakin pasif. Yang pasif akan semakin pasif, yang aktif akan semakin aktif. This is the time to be active. Kita tinggal di Amerika, di Singapura, and Singgi di Manado. Mungkin kita lihat banyak yang apati, yang lagi mulai pasif dan mulai apatis. But you know what? Cuma dibutuhkan one person to be lit up on fire for Jesus. Api nggak perlu dipromosikan, api nggak perlu digembar-gemborkan, cuma perlu pegang apinya pasti tangan kamu kebakar. Amen. Cuma butuh orang-orang dari so on fire for Jesus. Orang lain pegang kamu, they will be on fire. Amin. Mungkin saya Haleluya. Haleluya banget nih, langsung kebakar semua. Do something. Kursi saya mulai panas ya, Pak. Mungkin saya nambahin dikit ya, saya jadi keinget salah satu pastor di gereja ini, ada satu persekutuan doa dengan saya karena kebetulan satu office ya. Suatu saat tuh ada pertanyaan seperti ini, mana prioritas kamu? Apakah itu pelayanan atau pekerjaan atau keluarga? Tapi satu yang disampaikan oleh pastor ini, mungkin teman-teman yang di Bashers mungkin tahu ya, Pastor Daeng. Pastor Daeng menyampaikan seperti ini, itu nggak bisa dibedakan. Your life is a ministry. So kalau kamu kerja, ya pelayanan, itu kamu melayani di kerjaan kamu gitu. Kalau kamu di keluarga, ya kamu melayani di keluarga kamu. Jadi itulah yang dinamakan, maksudnya be bold-nya itu seperti itu. Sampai dimanapun kita berada, jangan lupa untuk tetap melayani dengan kasih itu tadi. Luar biasa. Ngeri loh ini.